selamat datang di Potskal. Bersama saya Desilia Rizka Diani dari program studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal PPNS. Oke, sedikit mengulas nih teman-teman. Jadi Potskal ini merupakan sarana entertainment untuk berbagi informasi yang bisa didengar oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar lingkup prodi Teknik Kelistrikan Kapal itu sendiri. Nah, di episode Potskal yang ke-9 ini kami akan berbincang seputar mahasiswa berprestasi di prodi Teknik Kelistrikan Kapal. Sekarang saya sedang bersama dengan dua orang mahasiswa berprestasi dari prodi Teknik Kelistrikan Kapal PPNS angkatan tahun 2024. Hai. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah. Baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton. Dari siapa? Mas Alif dulu deh. Sweet nggak bisa sweet dulu. Oke, boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Putra Hamdan Ramadan, asalnya Kota Madiun, dari program studi D4 Teknik Kelistrikan Kapal. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Alif Ansari, asal saya dari Batam, dari program studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal. Terima kasih ya kalian udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai di Potskal episode ke-9 ini. Sama-sama. Oke, sebelum lebih lanjut nih, aku mau tahu dong alasan kalian memilih nih untuk Mas Hamdan memilih cabur Jujutsu dan Mas Alif Taekwondo. Dari siapa dulu nih? Kau dulu deh, gantian. Yang kalah dong, Bre. Gantian. Oke, Mas Hamdan dulu deh. Oke. Sebelumnya saya memilih cabur bela diri Jujutsu yaitu karena sebelumnya saya nggak tahu Jujutsu ini apa. Karena Jujutsu ini nggak seterkenal kayak bela dirinya Mas Alif, Taekwondo, atau Karate, atau Kempo, atau Wushu, Muay Thai. Nah, Jujutsu ini kayak belum terkenal lah kalau di Indonesia. Oleh karena itu saya ingin punya rasa penasaran dan juga pengen latihan juga di Jujutsu. Itu sih kalau dari saya. Lanjut. Mas Alif nih. Itu dari ayah saya juga sih. Ayah saya nyuruh saya ikut taekwondo awalnya. Cuman kan nggak tahu kan taekwondo itu apa. Iya. Dikasih deh ini YouTube-nya taekwondo. Nah, tengok-tengok keren juga, bisa terbang-terbang gitu. Taekwondo-nya lincah. Ya. Terus. Jadi kepo dong sama caranya kayak mana. Ini mau ikut itu aja. Oke. Lanjut nih. Sekarang untuk pengalaman kalian baik pahit ataupun manisnya yang paling bisa dikenang itu apa sih dari siapa dulu nih? Mas Alif. Mas Alif dulu deh. Gantian. Oke. Pengalaman pahit atau manisnya aja? Sama manisnya kasih tahu. Manisnya kalau manis tiap hari ya teman-teman. Kalau pengalaman manis sih udah banyak. Pasti dari kayak juara itu pasti udah masuk pengalaman manis kan. Nah, pengalaman pahit ini waktu kelas 2 SMP. Waktu kelas 2 SMP ini adalah disuruh ikut apa namanya itu perkenalan taekwondo gitulah. Nah, perkenalan taekwondonya ini di pantai Utarina namanya. Oke. Nah, itu kita tuh anak-anak taekwondo tuh disuruh kayak salto lah apa segala macam. Ya kayak ini perkenalan ini bela diri lainnya itu kayak mana. Nah, masuk pas tiba saya nih. Iya. Pas tiba saya ini kan disuruh lompat nih. Iya. Lompat tinggi-tinggi, dibantu sama teman biar bisa matain Kyupa tuh namanya. Nah, pas udah lompat nih, kita nih kan jatuh kan pasti kan? Iya. Gak mungkin lah ke atas. Iya. Jatuh. Ya jatuh pasti ke bawah. Salah. Oke. Kan harusnya kan jatuhnya kan pakai kaki nih. Iya. Cuman ini jatuhnya pakai tangan dia, timpa tangan. Nah, dari situ tangan ini sakit. Aduh. rasa. Tapi nggak trauma kan ya? Enggak dong. Nggak. Tetap semangat nih Mas Alif Pasti. teman-teman. Oke, lanjut ke Mas Hamdan deh. Oke, kalau pengalaman manis mungkin ya sama kayak Mas Alif. Mungkin ketika udah juara atau ketika udah berhasil terbayar lah apa jerih payah ketika latihan. Kalau pahit mungkin ada juga sama kayak Mas Alif waktu SMP kelas 3 kalau nggak salah, kalau nggak SMK kelas 1. Ketika pertandingan di Ngawi, saya tuh lupa salah tumpuan sehingga kaki kiri saya nih ligamennya sobek tapi sedikit, sehingga itu butuh waktu 3 bulan lah buat recovery kaki supaya kaki ini lutut saya ini supaya bisa kuat karena ligamennya lumayan sobek. Dan mungkin kalau pengalaman pahit yaitu paling susah tuh mangkas waktu
kuliah sama latihan. Sekaligus yang sangat berkesan sekali ya teman-teman. Nah sekarang gimana sih perjalanan karir kalian dari awal ikut cabur ini sampai dengan berprestasi seperti sekarang? Dari Mas Hamdan dulu deh gantian. Kalau saya ikut latihan Jiu-Jitsu nih dari kelas 3 SD sampai sekarang, mungkin sampai kuliah ini. Dulu itu waktu pertama kejuaraan itu di UNESA atau Universitas Negeri Surabaya, open ke 9 atau ke 10 atau ke 12 lupa. Itu dapat juara 2, juara satunya teman saya dan juara 3-nya nggak ada karena tangannya patah. Dan lomba terus sampai sekarang, dan yang terakhir itu Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi di Universitas Negeri Adibuana Surabaya dan Pekan Olahraga Provinsi di Politeknik Negeri Malang. Mungkin itu sih. Lanjut Mas Alif deh. Kalau saya pertama kali ikut taekwondo tuh kelas 2 SD. Nah, pertama kali ikut kejuaraan taekwondo kelas 3 SD, setahun setelah ikut latihan taekwondo nih. Pertama kali ikut pertandingan tuh di event sekolah mondial namanya. Nah itu saya mendapatkan juara 2. Nah pas juara 2 ini sedih kali rasanya. Sedih ya juara 2. Kok nggak seneng gitu kan udah juara 2. Maunya juara 1 ya? Iya maunya juara 1. Nah dari situ kan jadi pengen juara 1, latihan. Akhirnya waktu pertama kali juara 1 itu event Kepulauan Riau Open Turnamen Cup. Ya lanjut. Di situ alhamdulillah mendapatkan juara 1. Waduh. Sampai ke event-event selanjutnya. Congrats ya. Oke lanjut. Terakhir tuh ikut Pomprov juga sama kayak Mas Hamdan ini. Saya mendapatkan juara 3, dapat perunggu. Oke. Congrats ya kalian berdua. Terima kasih. Oke, pasti kan ada tantangan-tantangan atau rintangan yang harus kalian hadapi nih waktu latihan atau mungkin entah waktu pertandingan gitu kan. Nah, apa aja sih tantangan-tantangan yang kalian hadapi dan gimana cara kalian untuk mengatasinya gitu? Dari Mas Alif deh. Ya rintangannya paling waktu bagi waktu lah, cara bagi waktu nih rintangan ini. Itu susah banget itu. Kayak dari tugas ngelaprak, tugas yang lainnya lah, itu pasti susah kali tuh. Sedangkan kan latihannya kan juga malam tuh. Oke. Waktunya istirahat ya harusnya. Waktunya istirahat harusnya. Kita malah pakai buat nugas. Iya, buat latihan buat nugas. Capeknya kerasa pasti ya. Pasti sangat nih. Terus cara ngatasinya itu ya kalau misalnya dikasih tugas sama dosen itu kita langsung kerjain aja guys, jangan ditunda-tunda. Harus rajin ya guys ya kita. Soalnya kalau misalnya kan kita nih latihan malam nih, misalnya nih kita latihan malam, terus kita belum ada kerjain tugas, ya pasti capek dong. Kita besok juga pasti ngantuk untuk pelajaran selanjutnya. Ya gitulah. Oke lanjut Mas Hamdan deh. Hampir sama sih kayak yang dibilang Mas Alif. Jadi kalau kalian nih lebih sering latihan malam hari, mungkin harus pinter-pinter bagi waktu. Contohnya kayak semuanya kita matkul dari pagi sampai siang. Nah, ada spare waktu sore sampai malam. Walaupun malam kita latihan, berarti kalau sore itu ada tugas ya kita langsung harus cicil dikerjain. Walaupun nggak selesai ya udah cicil aja terlebih dahulu. Nanti ketika habis latihan kalau nggak capek ataupun bisa ngerjain ya dikerjain kembali. Mungkin itu sih. Intinya harus rajin kita. Nah sekarang kalau boleh tahu nih faktor apa aja sih yang mendorong kalian untuk terus semangat dan berprestasi seperti sekarang, entah dukungan dari orang tua atau dari teman mungkin. Oke siapa dulu? Siapa dulu nih? Ya. Oke. Mungkin kalau faktor yang mendukung saya di Jiu-Jitsu atau bela diri Jiu-Jitsu ini mungkin yang nggak terlepas yang pertama tuh selalu orang tua ya. Dan pasti. Orang tua ini kenapa? Karena orang tua nih yang bantu kita atau dukung kita, ngasih motivasi lah. Walaupun motivasi itu kadang nggak selalu penting di perjalanan, tapi ada kalanya motivasi itu bisa ngaruh ke perlombaan kita atau ke tantangan kita. Nah, dan juga kalau bela diri mungkin kan lebih sering kejuaraan open. Nah, kejuaraan open ini biasanya tuh mengeluarkan biaya yang cukup lebih besar karena ada penginapan, ada makan, ada biaya pendaftaran dan lain-lain lah. Dan mungkin dan nggak lepas lah pokok faktor pendukung itu dari orang tua kita. Dan mungkin juga ada dari teman dekat kita, entah itu
pacar gitu ya. Pacar ataupun itu temen cowok yang Iya. nge-support kita lah, Oke. ngasih kita semangat. Mungkin itu sih kalau dari Oke, saya. lanjut Mas Alif. Sama sih sebenarnya kayak Mas Putra nih. Kalau dari orang tua nih kan pasti mereka lah yang paling dukung kita, mereka yang paling tahu kita apa segala macam. Dari uang peralatan ini kita kan juga pasti mereka juga kan yang dukung Iya. kan. Apa lagi ya? Dari pacar mungkin atau dari temen level berapa kalau sekarang ya? Berapa? Kalau dari temen sih ada. Ada cewek apa cowok? Cewek. Oke. Disupport gitu ya? Ya disupport aja kayak datang ke pertandingan gitu. Semangatin gitu, Lip. Disemangatin gitu. Oke. Udah itu aja ya? Ya, itu aja sih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Nah, ini pertanyaannya saya ambil dari Instagram Himaliskal dari pertanyaan teman-teman ya. Lah, udah siap nggak nih buat jawab Q&A dari teman-teman? Lip. Siap nggak? Siap gak siap Oke. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Dari Revina __ Seleksinya apa aja sih Kak biar kepilih ikut Pomprov? Tahu, Lip. Kasih tahu, Lip. Emang kita ada seleksi ya, Bro? Seleksi pemberkasan aja sih Iya, sebenarnya. sebenarnya seleksinya itu cuma pemberkasan aja itu. Kayak dari CV sama sertifikat-sertifikat kita. Mungkin kalau Pomprov kemarin kan kalau biasanya tuh di Universitas Satu Politeknik itu ada LMB kan, lembaga minat bakat. Nah, Ya. kebetulan tuh kemarin dari PPNS tuh yang nyeleksi LMB, tetapi seleksinya itu bukan kayak disparingin atau gimana, tapi seleksinya by berkas. Contohnya minta CV kita, terus minta sertifikat kita, dan sertifikat ini kemarin kalau dari LMB itu minimal provinsi, sama minta kalau ada link dari kejuaraan kita tuh untuk dilihat itu kejuaraannya itu bergengsi atau tidak. Mungkin itu sih. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Ini dari Cing ZZVC _. Ceritain dong Kak awal mula terjun ke dunia bela diri itu gimana? Alif dulu nih. Alif dulu nih. Awal mula terjun Ke dunia bela diri. Ke taekwondo kalau kamu. Dari disuruh orang tua tadi ya. Iya, dari disuruh orang tua. Itu ada manfaatnya juga sih sebenarnya disuruh orang tua itu. Pasti, Kan, pasti. juga kan dulu itu kan saya pernah ngidap asma. Oke. Nah, itu orang tua itu nyuruh ikut bela diri ini biar sering-sering olahraga lah, biar asma itu agak berkurang, ya kan? Asma sedikit asma, nggak sedikit asma, Oke. nggak keren. Iya. Lanjut lah Bre. Oke, kalau dari aku ya tadi ya dari ajakan dari kakak yaitu disuruh ikut latihan jujitsu dan alhamdulillahnya ada manfaatnya juga yaitu dapat medali, dapat sertifikat. Nah, kalau ajang bergengsi juga dapat reward. Jadi awalnya karena disuruh ini ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Bayu _k_. Kalau Pomprov itu kita yang mengajukan untuk ikut dalam cabur itu atau kita dipilih Kak? Oh enggak, itu kan ada seleksinya itu. Iya. Seleksinya tadi kan pemberkasan ya Bre. Seleksi pemberkasan. Nah, itu pasti dilihat dong sertifikatnya, sertifikat apa. Kalau Linear atau misalnya enggak? sertifikat taekwondo ya ikut taekwondo, sertifikat bola ikut bola, jujutsu ya jujutsu. Ya tergantung sertifikat yang yang dikasih. Jadi di kemarin kalau sama LMB itu disediain Google Drive buat ngisi, Google Form buat ngisi. Nah, itu ada nama, terus asal, program studinya apa. Nah, kita tuh disuruh milih mau milih cabur apa yang di Pomprov ini. Nah, sama yang kalian ajuin juga di CV sama sertifikat nih linear atau enggak. Kalau enggak linear ya mungkin agak susah buat diterima. Oke, udah ya. Lanjut ke pertanyaan keempat nih. Dari Burhan, sudah berapa lama kalian berkecimpung di dunia bela diri? Dari Mas Alif dulu, berapa lama nih? Dari kelas 2 SD. 2 SD sampai sekarang. Berapa tahun teman-teman? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hah? Apa tuh? 13 ya? Dari 13 sudah 13 tahun. Kalau dari Mas Hamdan Kalau sendiri? aku mungkin 8 sampai 10 ya, 8 sampai 10 tahun. Wah. 12 lah Bre. Kok kelas berapa sih? 2. Kelas 2, kelas 4. Berarti 11 tahun lah. Sudah cukup lama nih ya berarti. Iya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih dari Yahya Abdullah. Apa yang membuat kamu berambisi untuk meraih juara? Ada latar belakang nggak di balik itu?
Kode ulik ini. Yang membuat kami berambisi untuk meraih juara itu sebenarnya berawal dari keinginan untuk membanggakan orang tua. Oke, Masya Allah. Banggakan pelatih dan juga banggain diri sendiri ya. Mantap. Selain itu ada rasa ingin membuktikan bahwa kerja keras tuh nggak bakal sia-sia. Oke. Kalau misalnya kita udah kerja keras ya pasti dapat juga hasilnya ke Oke. depannya. Itu aja sih. Udah. Nah, Kalau aku mungkin latar belakangnya ini ya, pengen tahu jiu-jitsu itu seperti apa sama teknik-teknik apa yang digunain waktu pertandingan. Karena kalau di jiu-jitsu ini, apalagi kalau di jiu-jitsu itu ada 3 macam pertandingan, yaitu yang pertama ada fighting system. Nah, fighting system ini sekarang sudah hampir sama seperti bela diri karate. Yang kedua ada show system. Show system ini mungkin kalau di taekwondo atau di karate itu kata. Dan yang ketiga itu ada newaza system. Nah, newaza system ini kalau kalian mungkin lihat di YouTube tuh kalian bisa cari BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, yang paling sulit ini di Brazilian Jiu-Jitsu karena banyak sekali teknik dan banyak sekali tingkatan, dari sabuk putih sampai strip 4, sabuk biru, sabuk ungu, coklat, dan sabuk hitam itu dipanggil profesor. Jadi ada tingkatannya dan latar belakangnya mungkin yaitu karena rasa ingin tahu dan ingin membanggakan Kepo ya, orang tua dan diri sendiri. Sangat kepo sih. Mungkin cukup membantu teman-teman ini ya yang mau terjun di dunia bela diri. Nah sekarang nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget sama kalian. Terima kasih. Dan yang terakhir ada nggak sih pesan-pesan buat KMPE yang ingin seperti kalian gitu? pesan-pesannya ya. Iya. Jangan mudah menyerah aja. Selalu berusaha lah. Kerja keras, jangan mudah menyerah. Terus apa lagi? Mungkin kalau dari aku ya kalau pengen dari KMP itu pengen berkecimpungan di non akademik yaitu pinter-pinter bagi waktu lah, karena tahu sendiri kita nih di lingkupnya teknik atau teknik listrikan kapal itu pasti nggak lepas dari laporan praktikum, nggak lepas dari tugas menghitung, terus nggak lepas lagi dari rumus-rumus. Nah kita tuh harus bagi waktu-waktu. Nah terus jangan jadikan kegiatan non akademik atau di luar dari akademik kita di kuliah tuh menjadi hambatan kita. Kan kita tujuan pertama buat kuliah tuh buat nyari ilmu sama pengalaman. Nah kan tapi kita juga bisa berinteraksi di luar di non akademik. Yang penting tuh jangan jadikan non akademik ini sebagai hambatan kalian di tujuan awal yaitu di akademik. Jadi harus pinter-pinter lah bagi waktu. Oke. Terima kasih kalian udah nyempetin buat hadir di Podskal yang ke-9 ini ya. Oke. Nah, terima kasih juga kepada penonton yang udah nonton sampai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Podskal selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.